Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Nasihat Muhibin. Semoga pian dipanjangkan umur, disehatkan ya badan, dimurahkan rezeki. Kali ini admin akan menceritakan tentang kisah karomah Habib Soleh bin Muhsin Al-Hamid. Habib Soleh Tanggul lahir di Yaman pada tahun 1895 Masehi dengan nama asli Solat bin Muhsin Al-Hamid. Beliau diyakini sebagai keturunan ke-39 Rasulullah dari Hadramaut, Yaman. Nama Habib Soleh Tanggul diambil karena beliau menghabiskan waktu berdakwah di daerah Tanggul, Jember. Ketika Habib Soleh berusia 26 tahun, yaitu pada tahun 1921, dia pindah ke Indonesia bersama dengan Syekh Fadli Soleh Salim bin Ahmad Al-Askari. Selama perjalanannya, dia singgah sebentar di Gujarat, India, sebelum akhirnya tiba di Jakarta. Di sana, dia tinggal beberapa waktu untuk bertemu dengan para ulama. Beliau juga pernah berada di Lumajang, sebelum akhirnya menetap di daerah Tanggul, Jember. Habib Soleh Tanggul, selain dikenal memiliki banyak karomah kewalian, juga terkenal sebagai ulama yang suka menolong. Beliau sering jadi panutan masyarakat yang lagi kesulitan ekonomi. Mereka biasanya minta doa dan solusi buat masalah mereka masing-masing. Banyak banget cerita tentang Habib Soleh waktu tamu-tamu minta barokah dan doanya. Ini adalah cerita tentang Habib Soleh yang dengan baik hati membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dia memberikan dukungan dan kesempatan kepada mereka selama 3 hari. Cerita ini adalah pengalaman nyata yang diceritakan oleh Habib Novel bin Muhammad bin Ahmad Al-Aidrus Solo. Dulu, Abah Habib Novel memiliki seorang kakak perempuan bernama Syarifah Fatimah yang sedang sakit parah di Semarang. Kemudian, Habib Muhammad disuruh oleh kakak iparnya untuk pergi ke Jember mencari Habib Soleh Tanggul dan meminta air doa. Yang membuat cerita ini menarik adalah bahwa Habib Muhammad belum pernah berjumpa sama sekali dengan Habib Soleh. Saat tiba di kediaman Habib Soleh di Tanggul, Jember, Habib Muhammad sempat bingung karena belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Pada masa itu, belum ada banyak foto atau video seperti sekarang, jadi Habib Muhammad kesulitan mengenali Habib Soleh. Di tengah kebingungannya, dia akhirnya memutuskan untuk bertanya kepada salah satu tamu yang ada di sana. "Habib Soleh yang mana ya, Pak?" tanya Habib Muhammad. "Itu yang sedang wudhu," jawab salah satu tamu. Di sana ada beberapa tamu lain yang juga sedang menunggu Habib Soleh. Karena merasa lelah menunggu cukup lama, Habib Muhammad kemudian bertanya kepada salah satu tamu yang lain. "Tadi udah nunggu berapa lama, Pak?" tanya Habib Muhammad. "Sudah 3 hari, jawab tamu Habib Soleh. Ternyata, tamu itu sudah 3 hari menunggu di sana, tapi belum ada kabar dari Habib Soleh. Mendengar jawaban tamu tadi, Habib Muhammad kemudian berpikir dalam hati, kalau yang sudah 3 hari saja belum dipanggil, apalagi yang baru datang hari ini. Sementara menunggu dipanggil, Habib Muhammad dan tamu tadi ngobrol tentang alasan mereka datang menemui Habib Soleh Tanggul. Tamu tadi lalu cerita kepada Habib Muhammad bahwa mereka datang untuk meminta doa kepada Habib Soleh. Mereka punya masalah berat nih. Kontrak rumah mereka hampir habis, uangnya juga habis, udah usaha kerja sana-sini tapi belum dapat uang. Bahkan udah coba minta pinjaman, tapi juga nggak bisa. Sudah mentok banget penderitaannya. Nah, ceritanya singkatnya gini, ternyata nasib Habib Muhammad lebih mujur dari bapak tamu tadi. Karena begitu selesai wudhu, Habib Soleh langsung lihat Habib Muhammad Al-Aidrus. Beliau pun langsung dipanggil, "Al-Aidrus, kemarilah," seru Habib Soleh sambil melambaikan tangan memanggil Habib Muhammad. Waktu itu, Habib Muhammad agak kaget, soalnya mereka belum pernah ketemu. Tapi Habib Soleh udah tahu namanya. Lagi pula, penampilan Habib Muhammad enggak kayak Habib atau orang Arab. Tapi anehnya, Habib Soleh langsung tahu marga Al-Aidrus dari Habib Muhammad. Nah, begitu Habib Muhammad maju tanpa basa-basi, Habib Soleh langsung kasih air yang sudah diberi doa ke dia. Terus Habib Soleh bilang, "Insya Allah, husnul khotimah." Habib Muhammad kaget banget, soalnya dia belum cerita apa-apa sama Habib Soleh dan belum kenal juga. Tapi setelah dapat air yang sudah diberi doa, dia balik lagi duduk di tempat asalnya tadi. "Habib Muhammad, aku bakal istirahat sebentar di majelis Habib Soleh.
soalnya baru aja nyampe dari Semarang ke Jember. Enggak lama kemudian, datang lagi tamu, katanya mereka utusan dari pejabat. Habib Muhammad, katanya tamu-tamu itu dari utusan wakil presiden, nih. Mereka bawa satu kantong plastik berisi uang untuk diberikan ke majelis Habib Soleh. Habib Soleh langsung terima hadiah itu sambil bilang terima kasih. Sebelum pejabat tersebut kembali, Habib Soleh memanggil tamu yang sebelumnya tidak dapat ditemui selama 3 hari. Tanpa basa-basi, uang dalam satu kantong plastik tersebut diberikan kepada tamu tersebut. Utusan pejabat nawarin Habib Soleh buka isi hadiahnya, yang ternyata isinya banyak uang. Tapi Habib Soleh nolak. Tamu itu langsung nangis terharu. Ternyata, selama 3 hari menunggu, Habib Soleh mencarikan uang buat dia. Padahal, sebelumnya dia sempat ngeluh soalnya ada tamu lain yang baru datang udah dipanggil duluan. Kejadian itu langsung dilihat oleh Habib Muhammad Al-Aidrus yang masih ada di sana. Jadi, Habib Muhammad pulang ke Semarang bawa air doa buat kakaknya yang lagi sakit. Beberapa waktu kemudian, pas air doa itu udah datang, kakak Habib Muhammad Al-Aidrus, Syarifah Fatimah, meninggal dunia. Habib Muhammad merenung, mungkin ini yang dimaksud Habib Soleh dengan mendoakan husnul khotimah. Ini kan cerita tentang keberkahan Habib Soleh. Dulu, anaknya Habib Soleh Tanggul, Al-Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid Tanggul, pernah cerita bahwa ada penggemar Habib Soleh di daerah Ampel, Surabaya. Dia ngepasang foto Habib Soleh di rumahnya buat nunjukin betapa dia suka banget sama Habib Soleh. Jadi waktu itu dia lagi butuh duit gede buat keluarganya. Di rumahnya ada foto Habib Soleh Tanggul, setiap lihat foto itu, dia selalu minta tolong Allah dengan berkah dari Habib Soleh. Tiap kali dia memohon sama Allah, dia juga selalu baca Fatihah buat Habib Soleh. Dia harap doanya cepat dikabulin gara-gara berkat Habib Soleh Tanggul. Sering deh dia lakuin hal itu waktu dia lihat foto Habib Soleh yang ada di rumahnya. Akhirnya, Habib Soleh dikunjungi sama beberapa pejabat pemerintah yang diutus oleh Adam Malik. Mereka bawa hadiah uang yang banyak buat Habib Soleh. Pas waktu itu, Habib Soleh bilang ke para utusan pejabat yang datang ke rumahnya, "Coba deh ambil uang yang kalian bawa ini, sejumlah sekian juta, terus serahkan uang itu ke fulan yang rumahnya di daerah Ampel, Surabaya." Habib Soleh ngomong, "Ini dari Habib Soleh Tanggul atas karunia yang Allah kasih ke saya. Cuma itu, selebihnya kalian bawa lagi." Terus dia bilang gitu ke tamu pejabat yang datang. Waktu itu, Habib Soleh langsung minta sama anaknya, yaitu Habib Muhammad bin Soleh Al-Hamid, buat nulis alamat dan nama orang yang bakal dikasih hadiah uang dari Habib Soleh. Jadi, singkat cerita, uang yang dikirim sama para pejabat itu udah nyampe di rumah orang di Ampel, Surabaya, yang dimaksud Habib Soleh. Terus, para utusan pejabat juga ngasih uang itu sesuai yang diarahin sama Habib. Nah, orang itu langsung terjatuh sambil bilang Alhamdulillah, katanya ini berkah cucu Rasulullah. Terus dia buka surat dari Habib Soleh yang isinya, "Uang ini buat kamu, sesuai permintaanmu sama Allah pas lagi lihat foto aku, buat beli rumah." Cerita ini dikasih tahu sama cucu Habib Soleh Tanggul, yaitu Habib Hashim bin Muhammad Al-Hamid. Suatu hari, Habib Soleh dikunjungi sama seorang syarifah. Dia cerita kalau udah gak bisa bayar kontrakan rumah lagi. Udah coba segala cara, dari sisa tabungan, jual barang, sampai ngutang sana-sini, tapi tetap gak ada jalan keluar. Akhirnya, si syarifah ini datang ke Habib Soleh di Tanggul, dengan harapan dia bisa bantu masalah bayar kontrakan rumahnya. Dia cukup yakin karena udah dengar kabar kalau Habib Soleh terkenal bisa bantu masalah kesulitan ekonomi. Jadi, setelah dengar cerita syarifah tadi, Habib Soleh lagi dapat tamu utusan yang bawa uang banyak banget. Ini hadiah dari seseorang buat Habib Soleh Tanggul. Habib Soleh terima uang itu, tapi langsung kasih ke syarifah yang butuh duit tadi, tanpa dibuka dulu. Terus Habib Soleh bilang terima kasih ke pemberi uangnya. Para utusan tadi agak kecewa sama keputusan Habib Soleh dan minta dia buka hadiahnya buat lihat jumlah uangnya. Tapi Habib Soleh bilang, "Ini hadiah udah jadi punya saya boleh pakai buat apa aja." Kalau gitu, para tamu utusan jadi pasrah dan gak bisa ngelawan lagi.
Pas Habib Soleh buka hadiah dari Syarifah, Syarifah langsung nangis dan gak percaya. Dia harapannya cuman dapat uang buat bayar kontrakan, tapi ternyata dapat uang yang banyak banget, bahkan cukup buat beli rumah baru. Habib Soleh nawarin Syarifah buat beli rumah baru pakai uang itu. Para wali Allah emang gak tergiur sama dunia, mereka lebih suka bagi-bagi ke yang lebih butuh. Buat mereka, dunia dan kemewahannya cuma mainan, mereka gak takut jadi miskin, lapar, atau susah. Sampai di sini dulu kisah ini, mohon maaf jika ada kesalahan kata, minta halal, minta ridho, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.